Yordania protes pembubaran jemaah Palestina di Al-Aqsa oleh tentara Israel. Tentara Israel menggunakan kekerasan untuk membubarkan jemaah dan demonstran Palestina dari komplek Masjid Al-Aqsa pada Minggu pagi, 18 Juli waktu setempat. Israel juga dituduh membiarkan lebih dari 1.000 ekstremis Yahudi memasuki kompleks Al-Haram Al-Sharif seperti dikutip dari Arab News Senin 19 Juli. Diketahui bahwa komplek Al-Haram Al-Sharif di mana Masjid Al-Aqsa berada juga dianggap sebagai situs suci oleh warga Yahudi yang menyebutnya sebagai Temple Mount dan diyakini menjadi lokasi dua kuil Yahudi pada era Alkitab. Anggota pasukan pertahanan Israel dianggap gagal menghentikan para ekstremis Yahudi untuk berdoa di situs suci itu yang melanggar perjanjian sejak lama yang melarang warga Yahudi berdoa di dalamnya. Tentara-tentara Israel juga dilaporkan menembakkan granat kejut dan gas air mata ke arah tempat suci bagi umat muslim, menyebabkan banyak jemaah yang terluka dan memicu kerusakan pada situs tersuci ketiga bagi umat muslim tersebut. Dalam tanggapannya atas pembubaran jemaah Palestina di Masjid Al-Aqsa, Kementerian Luar Negeri Yordania mengirim surat protes resmi kepada Israel. Yordania juga meminta Israel untuk menghentikan pelanggaran dan provokasi serta menghormati status quo terkait komplek Masjid Al-Aqsa. Untuk menghentikan pelanggaran dan provokasi, menghormati status quo, sejarah dan hukum, menghormati kesucian masjid dan kebebasan beribadah, dan menghormati wewenang Departemen Wakaf Yerusalem dan urusan Masjid Al-Aqsa, kata Kementerian Luar Negeri Yordania dalam pernyataannya. Isi pernyataan Kementerian Luar Negeri Yordania untuk Israel. Wakaf Islam di Yerusalem menyebutkan bahwa gangguan itu terjadi selama pekan suci Islam menjelang perayaan Idul Adha yang berlangsung pada Selasa 20 Juli. Hari itu adalah hari suci yang mendahului kenaikan ke Arafah dan Idul Adha. Menurut kalender Yahudi, hari Minggu 18 Juli adalah hari Tis'a B'Av yang diperingati oleh warga Yahudi sebagai hari kehancuran kuil Yahudi lebih dari 2000 tahun lalu. Kuil pertama dihancurkan pada tahun 586 sebelum Masehi dan kuil kedua dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania, Daifala Al-Fayez, mengatakan bahwa tindakan Israel terhadap masjid merupakan pelanggaran terhadap status quo sejarah dan hukum internasional dan kewajiban Israel sebagai kekuatan pendudukan di Yerusalem Timur. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett dalam pernyataan terpisah mengatakan bahwa warga Yahudi yang ingin naik ke kompleks suci tersebut seharusnya diizinkan melakukannya secara tertib. Tidak ada komunikasi resmi antara Israel dan Wakaf Islam Yerusalem. Raja Yordania Abdullah telah mendapat komitmen dari mantan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di hadapan mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry pada tahun 2014 untuk menyediakan Masjid Al-Aqsa bagi umat Muslim untuk beribadah dan untuk semua orang berkunjung. Aktivitas berdoa di tempat umum oleh para ekstremis Yahudi pada Minggu 18 Juli yang dilaporkan media-media Israel melanggar kesepakatan tersebut dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap status quo sejak pendudukan Israel pada tahun 1967. Keluarga kerajaan Hashemit yang berkuasa di Yordania adalah penjaga situs-situs suci di Yerusalem dan baik Israel atau komunitas internasional menerima ketentuan tersebut. Raja Abdullah diperkirakan akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin 19 Juli waktu setempat dan masalah di Yerusalem kemungkinan besar akan menjadi pembahasan. Infografis 8 tips nyaman pakai masker cegah COVID-19. Bela Palestina, es krim milik Unilever bikin Israel mencak-mencak hingga dicap es krim anti-Israel. Produsen es krim terkenal Ben & Jerry's milik raksasa Consumer Good Unilever membuat pemerintah Israel kepanasan dan mencak-mencak. Manajemen Ben & Jerry's terang-terangan membela Palestina dengan mengumumkan penghentian penjualannya di daerah Palestina yang diduduki Israel. Occupied Palestinian
Territory atau OPT di tepi barat dan permukiman Yerusalem Timur. Ben & Jerry's didirikan di Vermont, Amerika pada 1978. Dalam situsnya Senin 19 Juli 2021 mengatakan penjualan produk mereka di daerah Palestina yang diduduki Israel, Occupied Palestinian Territory atau OPT, tidak sesuai dengan nilai-nilai bisnis mereka. Kami memiliki kemitraan lama dengan pemegang lisensi kami yang memproduksi es krim Ben & Jerry's di Israel dan mendistribusikannya di wilayah tersebut, kata pernyataan itu. Kami akan mengubah ini, jadi kami telah memberitahu pemegang lisensi kami bahwa kami tidak akan memperbarui perjanjian lisensi ketika berakhir pada akhir tahun depan. Meski demikian, Ben & Jerry's dikenal sebagai perusahaan yang peduli dalam masalah keadilan sosial, menegaskan keputusan terbaru itu bukan memboikot total Israel hanya di wilayah Palestina yang diduduki Israel. Meskipun Ben & Jerry's tidak lagi dijual di OPT, kami akan tetap berada di Israel melalui pengaturan yang berbeda, katanya. Langkah produsen es krim itu disambut hangat oleh gerakan akar rumput Palestina, the BDS, Boycott, Divestment and Sedition, yang selama ini berkampanye agar perusahaan tidak berbisnis dengan Israel yang dianggap menerapkan sistem apartheid. Bulan lalu, kelompok Vermonters for Justice in Palestine meminta Ben & Jerry's untuk mengakhiri keterlibatan dalam pendudukan Israel dan pelanggaran hak asasi warga Palestina. Beberapa lama lagi, Ben & Jerry's akan mengizinkan es krim buatan Israel untuk dijual di pemukiman khusus Yahudi, sementara tanah Palestina disita. Rumah-rumah Palestina dihancurkan dan keluarga Palestina di lingkungan seperti sejarah menghadapi penggusuran untuk memberi jalan untuk pemukim Yahudi, ujar Ian Stokes dalam rilis berita 10 Juni 2021. Israel merebut tepi barat dari Yordania dalam perang 6 hari pada 1967. Saat ini lebih dari 400.000 pemukim Israel tinggal di sana. Sebagian besar masyarakat internasional menganggap pemukim ilegal itu dan merupakan penghalang bagi pembentukan negara Palestina yang merdeka. Israel melihat wilayah itu sebagai sengketa dan mengatakan nasib pemukim harus diselesaikan dalam negosiasi damai dengan Palestina. Keputusan Ben & Jerry's ditentang Ben & Jerry's Israel sebagai pemegang franchise di Israel. Kami menyerukan kepada pemerintah Israel dan konsumen untuk tidak membiarkan Israel diboikot. Ben & Jerry's Israel mengumumkan di Twitter. Ini langkah yang belum pernah terjadi di Unilever, kata pemegang lisensi Israel, menambahkan bahwa es krim dan politik tidak boleh dicampur. Unilever Israel mengklarifikasi bahwa mereka tidak terlibat dalam keputusan ini yang dibuat oleh Ben & Jerry's secara global dan Dewan Direksi Independennya. Kami sangat bangga dengan sejarah kami di Israel dan berkomitmen penuh untuk kehadiran jangka panjang kami, katanya. Kami mempekerjakan sekitar 2.000 karyawan yang sebagian besar berada di pabrik kami di Arad, Acre, Sif, dan Haifa.